Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dewi Febriani SEMSI selaku dosen pembimbing pada mata kuliah kewirausahaan, serta teman sejawat kelas yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun cakupan materi yang akan kami sampaikan pada presentasi ini, yaitu tentang bisnis plan dan peluang usaha. Saya, Isti Ulfadianti, selaku moderator akan membimbing jalannya presentasi ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 8. Yang pertama, ada saya sendiri, Isti Ulfadianti. Yang kedua, ada Yuda Pratama. Yang ketiga, ada M. Zikrul Ansori. Dan yang keempat, ada Hilal Hamdi. Baiklah, langsung saja kita mulai ke paparan materi pertama yang akan dijelaskan oleh Yuda Pratama. Kepada Yuda Pratama, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian business plan. Menurut Bigraf 1994.114, business plan merupakan suatu dokumen yang menyatakan keyakinan akan kemampuan sebuah bisnis untuk menjual barang atau jasa dengan menghasilkan keuntungan yang memuaskan dan menarik bagi penyandang dana. Menurut Harris Peters, business plan adalah dokumen tertulis yang disiapkan oleh wirausaha yang menggambarkan semua unsur-unsur yang relevan, baik internal maupun eksternal, mengenai perusahaan untuk memulai usaha baru. Business plan adalah dokumen yang disediakan oleh entrepreneur, sesuai pula dengan pandangan penasehat profesionalnya yang memuat rincian tentang masa lalu, keadaan sekarang, dan kecenderungan masa depan dari sebuah perusahaan. Business plan dibuat dalam bentuk jangka pendek atau jangka panjang, yang pertama kali diikuti untuk 3 tahun berjalan. Bagi sebuah business plan yang akan mengoperasikan sebuah pabrik, tentu akan mencantumkan secara jelas dan rinci informasi yang menyangkut lokasi pabrik, proses produksi, masalah bahan baku, masalah mesin dan perlengkapan, masalah karyawan dan terlatih, masalah tempat, tanah, ruangan yang tersedia saat ini, dan hal-hal lain yang diperlukan untuk menunjang agar pabrik berjalan lancar. Business plan yang kurang baik akan menyebabkan kegagalan di kemudian hari karena beberapa faktor, yaitu tujuan yang ditetapkan oleh pengusaha kurang masuk akal, pengusaha kurang memiliki tanggung jawab, pengusaha tidak memiliki pengalaman dalam perencanaan bisnis, pengusaha tidak dapat menangkap ancaman dan kelemahan bisnisnya sendiri, konsumen tidak mengharapkan adanya barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yuda Pratama. Materi yang kedua akan dijelaskan oleh M. Zikrul Ansori. Kepada M. Zikrul Ansori, dipersilahkan. Pentingnya perencanaan. David H. Banks Jr. 1995 menyatakan bahwa seorang pengusaha yang tidak bisa membuat perencanaan sebenarnya merencanakan kegagalan. Ada beberapa alasan penting mengapa orang harus menyusun business plan. Yang pertama, to sell yourself on the business. Yang kedua, to obtain bank financing. Yang ketiga, to obtain investment funds. Yang keempat, to arrange strategic alliances. Yang kelima, to obtain large contract. Yang keenam, to attract key employees. Yang ketujuh, to complete mergers and acquisitions. To motivate and focus your management team. Tujuan menyusun business plan adalah menyatakan bahwa Anda sebagai pemilik dan pemegang inisiatif dalam membuka usaha baru. Yang kedua, mengatur dan membentuk kerjasama dalam perusahaan lain yang sudah ada dan saling menguntungkan. Yang ketiga, business plan juga dapat mengundang orang-orang tertentu yang potensial atau mempunyai keahlian untuk bekerja sama dengan Anda. Yang kelima, business plan juga berguna untuk melakukan merger dan akuisisi. Yang keenam, bertujuan untuk menjamin adanya fokus tujuan dari berbagai personil yang
ada dalam perusahaan. Terima kasih kepada M. Zikrul Ansari. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang ketiga. Rencana usaha yang akan disusun memuat pokok-pokok pikiran perencanaan yang mencakup antara lain nama perusahaan, lokasi, komoditi yang akan diusahakan, konsumen yang akan dituju, pasar yang akan dimasuki, partner yang akan diajak untuk bekerja sama, jumlah modal, peralatan perusahaan yang perlu disediakan, dan yang terakhir ada penyebaran promosi. Nama perusahaan. Nama yang diciptakan untuk suatu usaha harus difikirkan sebaik-baiknya, karena nama perusahaan ini akan berdampak jangka panjang. Lokasi. Backward linkage dan forward linkage. Backward linkage ialah pertalian ke belakang, sedangkan forward linkage ialah pertalian ke depan. Komoditi yang akan diusahakan. Pemilik usaha tertarik dengan suatu komoditi karena dia memperoleh informasi dari lingkungannya, atau dia mempunyai pengalaman dengan komoditi tersebut, atau dia mempunyai relasi khusus untuk mengusahakan komoditi tersebut. Selanjutnya, materi yang keempat akan dijelaskan oleh Hilal Hamdi. Kepada Hilal Hamdi, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilal Hamdi. 1. Konsumen yang dituju. Prospek konsumen didasarkan atas bentuk usaha dan jenis usahanya. Jika jenis usaha yang dijalankan berbentuk industri, tentu jangkauan konsumen yang akan dituju lebih jauh dibandingkan dengan usaha bentuk pertokoan. 2. Pasar yang akan dimasuki. Sebuah perusahaan yang akan memasuki pasar akan menempatkan perusahaannya sebagai pemimpin pasar, penantang pasar, pengikut pasar, atau pelelung pasar. 3. Partner yang akan diajak kerjasama. Partnership adalah suatu asosiasi atau persekutuan dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu usaha mencari keuntungan. 4. Personil yang dipercaya untuk menjalankan perusahaan. Memilih personil yang dipercaya memang agak sulit, sebab ini menyangkut masalah karakter, kejujuran, dan kemampuan seseorang. 5. Jumlah modal yang diharapkan dan yang tersedia. Pada umumnya, modal yang tersedia untuk membuka usaha sangat minim atau malah nihil. Modal utama adalah semangat dan kejujuran. 6. Peralatan perusahaan yang perlu disediakan. Peralatan yang perlu disediakan adalah sesuai dengan kepentingan usaha. 7. Penyebaran promosi. Sebagai usaha baru tentu belum dikenal oleh masyarakat. Oleh sebab itu, harus direncanakan apa usaha yang diperlukan, diperkenalkan atau dipromosikan atau tidak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Hilal Hamdi. Demikian isi presentasi dari kelompok 8. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan benar-benar hanya milik Allah. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.